tindak pidana pemilihan yang mulia, yang notabene itu merupakan kewenangan dari Bawaslu dan atau Gakumdu dalam hal ini, bukan dari mahkamah. Betul yang mulia. Ya. Terus yang kedua, halaman 5 itu tentang kedudukan hukum bagaimana? Betul. Tentang legal standing dari pemohon, dapat kami jelaskan bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak adalah sebesar 28.393 suara yang mulia. Sementara ambang batas dalam perkara akuo adalah hanya sebesar 15.440 suara yang mulia. Ya. Jadi menurut kami Kalau secara konstitusional berapa itu persentasenya? Mestinya hanya 2%. Mestinya hanya 2%, namun ternyata itu lebih, yaitu lebih tepatnya 3,68% yang mulia. Oke, berarti melebihi 2% ya. Betul, jadi secara konstitusional pemohon tidak memiliki legal standing yang mulia. Baik, sekarang yang ketiga tentang obskur bagaimana? Baik, yang ketiga tentang obscure libel ini kami punya dalil 4 poin. Yang pertama, kalau kita melihat dalil pemohon halaman 9 huruf D, angka 2, yang intinya menjelaskan bahwa banyaknya terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh termohon di tiap-tiap kota yang notabene untuk memenangkan paslon 3 dan seterusnya. Dalil tersebut menurut kami itu tidak jelas karena tidak diurai secara lengkap berapa banyak suara yang digelembungkan atau ditambahkan dan terjadi di TPS dan atau di tingkat kota mana saja. Itu tidak jelas. Baik. Kemudian berlanjut pada poin yang kedua, itu lebih tepatnya terhadap permohonan pemohon halaman 10 huruf F angka 1 yang pada prinsipnya menguraikan bahwa banyaknya tim sukses paslon 3 yang menjadi pelaksana dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur secara serentak di Provinsi Kepri, baik sebagai ketua KPPS ataupun anggota KPPS, RT, RW, se-Provinsi Kepri. Dalil tersebut menurut kami itu tidak jelas dan juga tidak lengkap karena tidak menyebut di TPS mana saja terdapat KPPS atau anggota KPPS. Ya, lokasinya ya. Betul, lokusnya yang mulia. Lokusnya tidak jelas. Lokusnya tidak jelas. Ya, terus lanjut pada berikutnya. poin 3, pada permohonan halaman 9, huruf D angka 1, di situ pemohon menyebutkan baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih. Dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena masuk dalam DPT. Hal itu tidak benar dan juga tidak jelas karena begini. Tidak menyebutkan lokusnya secara jelas. Di Betul. TPS mana? Di TPS begitu. mana juga tidak jelas. Kemudian siapa oknum yang menggantikan tadi itu juga tidak jelas. Baik. Terus sekarang di pokok permohonan. Masih kurang satu yang mulia. Iya, dianggap dibacakan. Baik. Terima kasih yang mulia. Kami masuk ke pokok permohonan. Kami langsung ke poin 5 halaman 11. Ya. Halaman 11 angka 5. Dalil pemohon pada halaman 6 nomor 18 mendalilkan pada intinya selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara TSM. Dalil tersebut menurut kami adalah tidak benar dan terkesan memutarbalikkan keadaan yang mulia. Kenapa kami katakan demikian? Ini karena perlu untuk kita ketahui bersama bahwa pemohon ini merupakan pihak petahana Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga secara politik birokrasi pemohon memiliki kekuatan untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan agar memilih dirinya. Termasuk mengumpulkan ASN, RT RW se-Provinsi Kepulauan Riau. Pemohon sangat memiliki kekuatan itu. Oke. Mestinya malah pemohon yang bisa ya. Sebetul yang mulia, secara demikian. Itu dalil Anda menjawab. Selain itu, saksi dari pihak pemohon ini itu paling banyak yang mulia tersebar di seluruh TPS di seluruh Provinsi Kepri itu. Hampir kalau di persentase 96% TPS saksinya dari pemohon ini hadir semuanya. Lebih banyak dibandingkan dari paslon lainnya. Kemudian yang tidak kalah penting yang mulia, isu atau bergaungnya isu hukum berkaitan dengan adanya pelanggaran TSM dan money politik itu baru terdengar sesaat setelah penetapan rekapitulasi yang mulia. Sebelumnya itu berjalannya proses pemilihan itu normal-normal saja, bahkan pemohon sendiri
dalam posisi sebagai gubernur sudah menyatakan bahwa situasinya berjalan dengan normal dan bahkan kualitas pemilihnya itu sangat baik. Hal itu diungkapkan oleh pemohon dalam media massa yang mulia, kami buktikan dengan bukti T45 yang mulia. Ya. Kemudian masuk pada halaman 13, dalil pemohon tentang pelanggaran pemilihan di Kota Batam yang mulia. Ya, intinya gimana itu? Intinya, untuk dalil yang berkaitan dengan adanya janji-janji kampanye, itu bukan wilayah kami, jadi kami tidak menanggapinya. Namun, berkaitan dengan dalil yang intinya berbunyi demikian, bahwa jika dihitung dengan keseluruhan RT dan RW tersebut sebanyak 9.900, jika seprovinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah tim pemenangan paslon 3 yang tersebar menjadi ketua dan anggota KPPS seluruh provinsi Kepulauan Riau, dan jika dikali 2 dengan para istri RT dan RW tersebut sehingga berjumlah 19.820 jiwa. Itu adalah asumsi dari pemohon yang mulia. Ya, tanggapan begitu ya. Tanggapan kami adalah ya, perolehan suara pemohon itu di Batam malah lebih unggul daripada pasangan calon 1 dan 2. Justru faktanya yang katanya di Batam ini banyak terjadi TSM, malah pemohonlah yang menjadi peraih suara terbanyak yang mulia dibanding yang lainnya. Urut 1 dan 2, Betul. 3 ya. 1 dan 3. Ya. Betul demikian yang mulia. Sudah selesai, kita dianggap dibacakan yang lain. Terus kemudian yang dalil yang lain apa? Dalil yang lain yang dapat kami sampaikan adalah berkaitan dengan halaman 19 yang mulia. Ya. Di mana dalam permohonan, pemohon mendalilkan pada halaman 7 huruf B angka 1 menyatakan intinya bahwa adanya penghalangan hak pilih secara terstruktur, sistematik dan masif dan seterusnya itu terjadi di TPS 11 Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur. Hal tersebut tidak benar karena faktanya pemilih ini yang mulia itu telah memilih pada TPS 30. Kami buktikan dengan T56 yang mulia. Ya. Dan kemudian di dalam TPS 11 itu tidak ada keberatan tentang hal ini. Kami buktikan dengan T53 dan T54. Ya. Berikutnya, saya mau tanya aja sekarang. siap. Untuk Kota Batam tadi kan sudah nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Kemudian untuk yang Bintan gimana, Kabupaten Bintan? Juga tidak ada masalah yang mulia. Kami di Bintan. Semuanya sekarang mau saya tanya lebih ke arah fokusnya ya. Baik. Pada waktu rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kota Batam tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang mulia. Semua tanda tangan. Semua tanda tangan. Termasuk saksi dari paslon 2. Ya. Terus kemudian kalau di Bintan, Kabupaten Bintan rekapitulasinya Juga tidak ada masalah yang mulia. semua tanda tangan juga. Semua tanda tangan seperti yang telah disampaikan oleh pemohon sendiri dalam media bahwa semua berjalan normal dan berkualitas begitu. Untuk Kabupaten Natuna, Natuna tidak masuk dalam lokus kami yang mulia. Di sini tidak diurai oleh pemohon. Di sini hanya menguraikan 4 kabupaten saja: Bintan, Tanjung Pinang, Batam, dan Lingga yang mulia. Oke. Lainnya tidak diuraikan. ya Anda menyinggung juga di halaman 31, 24 juga. Gimana Natuna itu? Oh, baik. Jadi kalau halaman 31 ini berkaitan dengan dalam rangka membantah dalil pemohon yang menuduh. Nah iya, saya minta untuk dijawab. Oh baik, jadi ini adalah dalam bentuk tindakan kami yang mulia terhadap jajaran yang memang ada dugaan pelanggaran. Kami tegas untuk memproses agar tujuannya jajaran kami netral gitu yang mulia. Sehingga kami buktikan dengan T13, T14 itu adalah bukti bahwa kami telah memproses jajaran yang sudah melanggar yang mulia. Begitu. Jadi petugas TPS netral ya, KPPS-nya ya. Betul yang mulia. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Terus apa yang akan disampaikan lagi? Kami masuk. Kita baik. sudah sampai halaman 35 lebih ini. 35 yang mulia. Ya. Ini juga penting karena pemohon dalam permohonannya halaman 14 nomor 1 mendalilkan bahwa
banyaknya tim sukses dari paslon 3 yang memakai atribut kampanye paslon 3 pada TPS 24 Kibing dan TPS 25 Kibing, Kecamatan Batu Aji, Batam Kota, Yang Mulia. Nah, yang benar itu tidak ada kejadian demikian. Itu kami buktikan dengan T38 dan T39, dan bahkan uniknya dalam TPS yang didalilkan oleh pemohon, justru pemohon lagi-lagi mendapat suara yang lebih besar, Yang Mulia, dibandingkan yang lainnya. Oke. Itu kami tunjukkan dengan Yang bukti TPS T42. juga itu. Ya. Gimana? Apa? Ini kan yang Anda sebutkan ada TPS 24 itu yang Betul. unggul malah paslon 2. Betul, Yang Mulia. Di TPS Pemohon. 25 yang unggul Juga paslon 2, paslon pemohon, 2. Yang Mulia. Betul. Bukti T42 itu. Betul, Yang Mulia. Oke. Ya, yang Baik. lain dianggap dibacakan. Baik, Ya. kita masuk, berikutnya kami masuk ke Kabupaten Lingga. Jadi dalil pemohon pada intinya terhadap lokus yang di Lingga ini, pemohon mendalilkan adanya kecurangan money politik, Yang Mulia. Dan sekali lagi kami tegaskan itu bukan domain dari kami. Nah, dan sampai hari ini tidak ada pula rekomendasi kepada kami berkaitan dengan dugaan money politik, Yang Mulia. Oke. Masuk ke Kota Tanjung Pinang, berkaitan dengan tuduhan pemohon halaman 17 huruf M nomor 1, itu tidak benar karena faktanya sesuai dengan bukti T48 kami, ternyata Polres Tanjung Pinang telah mengeluarkan surat penghentian penyidikan yang artinya dalil pemohon ini tidak benar, tidak ada tindak pidana pemilihan di situ. Ya, terus Kemudian kecurangan di Kabupaten Bintan yang belum. Bintan, terakhir di Bintan ini, nah ini juga dalil pemohon juga mendalilkan bahwa untuk Kabupaten Bintan menceritakan ada satu keluarga beranggotakan 3 orang sekeluarga yang sudah terdaftar sebagai pemilih di TPS 8. Ya, fakta yang sebenarnya Nah, gimana fakta itu? sebenarnya keluarga tersebut sudah terfasilitasi hak konstitusinya, Yang Mulia, sehingga semuanya sudah memilih. Demikian kami buktikan dengan T52. Oke, bukti T52 ya. Betul. Tadi tidak ada penghalang-halangan atau tidak ada hak konstitusional warga yang terabaikan di sini. Betul, Yang Mulia, tidak ada. Betul itu di TPS 8? Betul, Yang Mulia, TPS 8 saya lekop. Dia memilih setelah melewati pukul 12 ya. Betul. Kenapa kok dia diharuskan memilih lebih dari pukul 12 sampai jam 1? Karena apa? Tidak terdaftar dalam DPT? Ya, jadi beliau memilih jam 12 sampai jam 1 itu karena itu waktu untuk pemilih DPTB, Yang Mulia. Oke, dia memilih menggunakan form DPTB, Form DPTB, ya. betul. Jadi tidak di DPT tidak menggunakan hak pilih sesuai pilih dengan sesuai DPT dan betul. C6 ya. Ya, Dia pemilih tambahan ya. betul. Oke. Sehingga intinya tidak ada hak dari warga yang kita halangi. Ya, dia memilih pada pukul 12.20. Betul. Oke, terus Kemudian masuk ke petitum. ya. Ini semuanya dianggap dibacakan waktu merekrut anggota KPPS dan sebagainya di Pulau Bintan, ya kan? Nggak Betul, ada Yang masalah itu ya. Baik. Sesuai dengan peraturan perundangan menurut Anda. Betul, Yang Mulia. Baik, terus Kemudian petitum petitum bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Yang kedua, menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. 3, menyatakan pemohon tidak memiliki legal standing. Keempat, menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau obscurable. Yang kelima, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, 1, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau nomor
217-PL.02.6 strip KPT garing 21 garing Prof garing 12 garing 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020 pukul 13.45 WIB. Yang ketiga, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang benar sebagai berikut. Nomor urut 1, jumlah akhir adalah 183.317. Nomor urut 2, 280.160. Nomor 3, 308.155 dengan total suara sah adalah 772.030 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi bertempat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih, hormat kami, kuasa hukum termohon. Demikian yang mulia. Ada Prof. Saldi? Cukup? Yang mulia Pak Manan? Cukup, baik. Sekarang pihak terkait, silakan. Terima kasih yang mulia. Pihak terkait. Eksepsinya dulu. Eksepsi kami sama dengan termohon yang mulia, kami ada 3 eksepsi. Ya. Yang pertama terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mencermati seluruh dalil pemohon, tidak satupun kami menemukan dalil mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 PMK 6 tahun 2020. Selanjutnya yang mulia, eksepsi kami berikutnya di halaman 5, legal standing pemohon sama dengan termohon juga tadi, bahwa selisih antara pemohon dan pihak terkait dianggap dibacakan. Baik, dianggap dibacakan. Eksepsi yang ketiga, Pak. Baik yang mulia, ke halaman 9 yang mulia, obskur dulu yang mulia. Ya. Uraian Itu kami, narasinya dianggap dibacakan saja. siap sama yang mulia, kan? itu kami uraikan dari halaman 9 sampai halaman 11. Ya. Dalam pokok permohonan yang mulia, Ya. bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil-dalil pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini. Ya. Nah, karena begitu banyaknya dalil pemohon ini, kami mencoba menjawab modelnya matrik yang mulia. Ya. Pertama, dalil pemohon terkait pelanggaran-pelanggaran sebelum pencoblosan itu pada halaman 7 A1 terkait janji pemberikan satu unit sepeda motor kepada 10.000 RT RW yang mulia. Dalil ini tidak benar. Pemohon menghubungkan program. Jadi yang disampaikan tadi adalah program kampanye dari pihak terkait. Kemudian pemohon ini menghubungkan program tersebut dengan jumlah RT RW seluruh Provinsi Riau, Kepulauan Riau yang mulia. Baik. Dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan yang mulia. Terus? Selanjutnya Yang penting-penting saja. baik. Yang Di lain dianggap di halaman dibacakan. 13 yang mulia, dalil pemohon halaman 7A4, pembagian bantuan PKH dari Kementerian Sosial dimanfaatkan oleh tim paslon nomor urut 3. Hal ini perlu kami bantah dengan tegas yang mulia, bahwa faktanya pemohon inilah adalah gubernur incumbent yang mulia, yang lebih punya kemampuan untuk menggunakan memanfaatkan bantuan tersebut. Baik, dianggap dibacakan. Selanjutnya halaman 14 yang berikutnya. mulia, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran saat pencoblosan, dalil pemohon pada halaman 7 sampai 8 poin B1, adanya upaya menghalangi penggunaan hak pilih termohon secara terstruktur, sistematis dan masif pada TPS 11, TPS 12 Kelurahan Kijang. Ini juga tidak benar yang mulia, bahwa terhadap persoalannya dimaksud baik TPS 11 maupun TPS 12 itu, Desa Kijang itu, seluruh saksi pasangan calon juga sudah menandatangani berita acara C1. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada di masalah ya TPS yang itu. mulia. Ya, terus? Selanjutnya terkait pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan itu, dalil pemohon pada halaman 8 huruf C1, termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan paslon nomor 3. Ini juga dalil yang mengada-ada yang mulia. Terhadap persoalan DPT seharusnya tidak relevan untuk didalilkan oleh pemohon. Pemohon selaku Gubernur Kepulauan Riau atau incumbent adalah penanggung jawab atas proses pemutahiran DPT.
sehingga tidak relevan apabila persoalan yang dimaksud seolah-olah untuk menguntungkan pihak terkait. Itu yang mulia. Baik. Jadi begini saya tanyakan. Pada waktu menetapkan DPT itu ada rapat pleno enggak? Ada rapat pleno yang mulia. Ya, betul KPU ada rapat pleno? Betul yang mulia. Dihadiri oleh seluruh pasangan calon juga? Betul, dihadiri oleh seluruh pasangan calon. Terus kemudian ditandatangani oleh KPU, ada persoalan, ada yang protes? Tidak ada persoalan yang mulia, dan bahkan para paslon sudah diberikan salinan DPT-nya. Salinannya. Akhirnya diputuskan untuk Kepulauan Riau yang mempunyai hak pilih berapa jumlahnya? 1 juta, maaf yang mulia. 1.168.188. 168. 188. Betul, 1.168.188. Ini DPT. DPT yang mulia. Terus kemudian yang menggunakan hak pilih berapa persen? 68% yang mulia. 68%. Pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan yang Tidak mulia. ada persoalan, semua tanda tangan ya. Semua tanda tangan. Ya, pihak terkait begitu? Begitu yang mulia. Pemohon juga tanda tangan ya. Tanda tangan yang mulia. Anda juga pihak terkait juga tanda tangan. Tanda tangan yang mulia. Oke, pasangan calon nomor urut 1 tanda tangan juga. Tanda tangan. Oke, berarti clear ya Clear, yang mengenai mulia. DPT dan mengenai rekapitulasi. Baik Ya. yang mulia. Keterlibatan pegawai negeri sipil, ASN, camat, lurah bagaimana? Dalil demikian juga tidak benar yang mulia. Faktanya tidak ada laporan ke Bawaslu terkait hal tersebut, dan juga mencermati posisi pemohon selaku incumbent, pemohonlah yang Semestinya malah lebih pemohon ya. siap yang mulia. Oke, Baik. baik. Yang mulia, kami langsung ke halaman 18 yang mulia. Oh, ini sudah lewat. Oh, sudah lewat. Sudah lewat, Baik. yang lain dianggap Halaman dibacakan. 21 yang mulia. Halaman berapa? Halaman 21 yang mulia. 21 juga udah, keterlibatan camat segala itu sudah di halaman 27. Siap. Ya kan? Keterlibatan para camat dan lurah dengan sengaja telah mengarahkan ketua RT RW itu kan enggak kan sudah tahu. Baik yang mulia. Tadi yang saya tanyakan. Oleh ASN tadi sudah yang mulia. Ya, Ini keterlibatan Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam dengan menggunakan wewenangnya untuk memihak paslon nomor 3 yang mulia. Ini juga tidak benar. Faktanya berdasarkan rekapitulasi dan sertifikasi rekapitulasi penghitungan suara di KPUD tingkat Kota Batam, justru pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak. oke. Selanjutnya yang mulia, Mengenai money politik gimana? mengenai Halaman 30. money politik juga tidak benar yang mulia. Gimana yang betul? Hal tersebut tidak pernah terjadi. Yang ada ini kami Tidak jelas tidak jelas yang mulia. di Pada tempat kenyataannya pemohon tidak dapat menyebutkan yang mulia siapa tim dari pihak terkait yang memberikan uang dan siapa pemilih yang menerima uang serta kapan dan di mana kejadian tersebut yang mulia. ya, itu nanti money politik diproses di Bawaslu, ada Kak Siap. Kundu, ya nanti Bawaslu merespon itu. Sama juga yang mulia di Kabupaten Lingga, pemohon mendalilkan ada pembagi-bagian uang 50.000 dan 100.000, itu juga tidak benar, tidak menyebutkan siapa yang menerima dan siapa yang diberikan yang mulia. Oke, Terus terkait kecurangan di Kota Tanjung Pinang, di sini disebut pemohon mendalilkan bahwa Wali Kota Tanjung Pinang membagi-bagikan masker, kalender, stiker dari ya gimana? membagi-bagikan masker, kalender, stiker dari pintu ke pintu, itu juga tidak benar. Dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh pemohon dan telah diproses oleh Bawaslu yang mulia dan telah dihentikan, bukan merupakan tindak pidana yang mulia. Itu sudah sampai ke polisi tapi tidak diteruskan. Sudah yang mulia, kami bisa buktikan di bukti PT 17. Oke, Itu yang mulia. terus Selanjutnya kecurangan yang didalilkan pemohon di Kabupaten Bintan yang mulia, ya, itu pada halaman 35, ya, dalil pemohon di halaman 19 N3, ya. Ketua KPPS yang merupakan tim pemenangan paslon yang berafiliasi dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Nah, ini juga tidak benar yang mulia bahwa pemohon tidak menyebut ketua KPPS mana, siapa yang dimaksud yang mulia. Itu. Selanjutnya di Kabupaten Bintang banyak ASN yang berkampanye terhadap pasangan calon gubernur nomor urut 3.
Perlu kami tegaskan yang mulia, tidak satupun dalam tim kampanye pihak terkait yang merupakan ASN. Hal itu juga dibuktikan dengan tidak adanya ASN terbukti melakukan kampanye terhadap pihak terkait. Bahkan tidak ada satupun ASN yang dilaporkan, diproses, serta dihukum telah bersalah karena mengkampanyekan pihak terkait yang mulia. Petitum yang mulia, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau nomor 217/PL.02 12 Romawi garing 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020 pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang benar berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau nomor 217 dan seterusnya. Yang benar yang pertama, pasangan nomor urut 1 183.317 suara, pasangan nomor urut 2 280.160 suara, pasangan nomor urut 3 308.553 suara. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan putusan akuo, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex akuo et bono. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih ya mulia. Baik, terima kasih. Ada, Prof? Cukup. Yang mulia? Cukup, baik. Sekarang Bawaslu. Bawaslu membuat ringkasan enggak? Ada yang mulia. Nah, ringkasannya mana? Belum diberikan ke kita ya. Tolong, ada berapa? Cuman satu? 3 yang mulia. 3. Ya. Izin yang mulia, sebelum membacakan resume ada Renvoy. Kami Renvoy di mana? Halaman di berapa? halaman 2 tabel 1. Pada total suara sah seharusnya adalah 772.030. Yang di ringkasan itu? Di keterangan yang mulia. Oh, di keterangannya. Iya. Di mana? Halaman 2 tabel 1 Halaman yang 2 mulia. tabel 1. Total suara sah 772.030 sama dengan alat bukti yang kami ajukan yaitu bukti PK1. Ini 4 juta ya? Iya yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Ya, 183, 280, 308 dijumlah 4 juta. Banyak kan ini? Betul yang mulia. Ini mungkin ada tambahannya duitnya ikut masuk sini nih ya. Terus jadi banyak. Jadi. Iya. Totalnya berapa yang betul jadinya? 772.030. 030. Iya yang mulia. Baik. Ya, sekarang ada lagi renvoy-nya? Satu itu saja yang mulia. Ya, baik. Kalau begitu silahkan dibaca ringkasannya, tapi yang penting saja yang Baik yang harus mulia, disampaikan. sekaligus untuk merespon apa yang disampaikan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait. Ya. Pertama terkait dengan pemberian janji sepeda motor kepada RT RW, Bawaslu sudah melakukan penelusuran dengan memanggil LO pasangan calon dan pimpinan media online yang memberitakan, dan hasil penelusurannya tidak terdapat unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Kemudian juga terdapat satu laporan terkait dengan janji pemberian sepeda motor ini dengan nomor register 02 dan seterusnya, dengan hasil laporan yang dilaporkan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan material. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kadaluarsa dan kekurangan alat buktinya. Kemudian berikutnya terkait dengan pemberian bantuan kepada masyarakat atau PKH itu, ada laporan kepada Bawaslu Kota Batam dengan register 015 dan seterusnya. Laporan tersebut sudah ditindaklanjuti hingga pembahasan kedua sentra Gapundu dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dengan sengaja menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam pasal 9. Keterangan-keterangan itu ada dalam keterangan kami di halaman 3 sampai dengan 7 yang mulia. Kemudian terkait dengan pokok permohonan huruf B halaman 7 dalam pokok permohonan pemohon terhadap 4 warga yang ditolak di TP 11,
Maka memang benar ditolak di TPS 11 karena 4 warga itu telah difasilitasi di TPS 30 karena sesuai dengan alamat dari 4 warga yang ditolak di TPS 11 itu. Oke, jadi tidak jadi nyoblos di TPS 11, tapi nyoblosnya di Di TPS TPS 30 melalui pemilih DPTB, pemilih tambahan, karena memang benar DPTB. 4 orang ini tidak terdaftar dalam DPT. Oke, terus? Kemudian terkait dengan di halaman 2 dari resum kami terhadap Itu persoalan DPT itu kan sudah penyusunan, selesai betul, kan? terhadap penyusunan DPT ada laporan 09 dan seterusnya tanggal 18 Desember 2020. Hasil kajian awal kami mengatakan bahwa laporan tersebut juga tidak terpenuhi syarat formil material. Ya. Dalam hal ini adalah juga kadaluarsa dan kemudian materialnya tidak terpenuhi, tidak cukup alat buktinya. Ya. Kemudian terhadap dalil pemohon, hasil pengawasan kami atas informasi DPT yang alamatnya tidak melebihi dari jumlah alamat sebenarnya yang terjadi di Kampung Seraya, Kelurahan Seraya, Komplek Pambil. Kami melakukan penelusuran pasca permohonan perselisihan ini kami terima, dan hasil penelusuran kami bahwa seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT itu memang benar adanya, hanya terdapat kesalahan dalam penulisan alamat pemilih yang terdapat di formulir A3 KWK. Baik. Jadi tidak ada pemilih yang Jadi hanya kekeliruan penulisan alamat, yang mulia. Ya, terus akhirnya dibetulkan sudah. Karena ini kami lakukan penelusuran pasca penerimaan permohonan, Ya. maka ini ada menjadi catatan kami untuk kemudian KPU agar Itu memperbaiki. hanya berupa kesalahan penulisan ya. Betul, yang mulia. Baik, terus? Kemudian terhadap juga TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja yang menurut pemohon tidak dibagikan undang pemilih, hasil pengawasan kami mengatakan memang banyak formulir yang tidak dibagikan di TPS 26 dikarenakan memang TPS 26 mayoritas itu adalah kos-kosan. Oke. Sehingga tidak dibagikan, dan Ketua KPPS juga sudah menyampaikan pada saat pembukaan pelaksanaan pencoblosan. Ya. Seperti itu, yang mulia. Itu keterangan kami di halaman 14. Ya. Kemudian lanjut ke halaman 3, yang mulia, terkait Jadi dengan kenapa kok C pemberitahuan atau C6 itu ya? betul, yang mulia, ya? C pemberitahuan. C pemberitahuan itu tidak sampai karena itu kos-kosan dan orangnya tidak ada. Tidak ada, sehingga tidak berani memberikan Tidak pada orang berani lain. meninggalkan itu ya. Iya, yang mulia. Nanti Dan- takut disalahgunakan kan? Betul, yang mulia. Baik. Kemudian di halaman 3 resume kami terkait dengan kesalahan memasukkan berkas rekapitulasi antara wali kota dan gubernur di angka 6 itu, yang mulia, di 61 itu. Saran kami pada saat itu langsung dilakukan perbaikan dengan memindahkan sesuai dengan kotak masing-masing, dan kemudian sudah dilaksanakan dan berjalan. Oke. Terhadap TPS dalil TPS 11 Kelurahan Batu Mulia Batam, penelusuran kami tidak menemukan Kelurahan Batu Mulia di Kota Batam, yang mulia. Ya. Mungkin ada info, dan itu keterangan di halaman 15-17 kami sudah dijelaskan secara rigid. Kemudian angka 7 terkait dengan netralitas ASN, ada 2 hal yang kami sampaikan. Pertama, di Kota Batam kami telah menangani 2 laporan tentang netralitas ASN, dan 2 laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait dan telah dilakukan pemberian sanksi hukuman disiplin sedang. Kemudian terhadap Lurah Tembesi yang sebagaimana didalilkan oleh pemohon, hasil penanganan pelanggaran kami dengan nomor perkara, nomor register 08 dan seterusnya, laporan itu tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya syarat formil dan material. Kemudian terhadap netralitas di Kabupaten Bintan, sebagaimana keterangan kami di halaman 33 dan 34, telah dilakukan penanganan pelanggaran terhadap 2 temuan ASN, dan keduanya telah diberikan sanksi oleh instansi terkait dan tempat bekerjanya, yaitu pemerintah Kabupaten Bintan. Selanjutnya, yang mulia, terkait dengan money politik, kami juga menerima laporan dengan nomor register 10 dan seterusnya tertanggal 18 Desember. Atas laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan material. Keterangan tersebut kami sampaikan pada halaman 23 sampai dengan 27. Ya.
Kemudian terhadap Wali Kota Tanjung Pinang, bahwa Bawaslu Kota Tanjung Pinang telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan register nomor 02 dan seterusnya, dan atas penanganan pelanggaran itu dihentikan di pembahasan ketiga. Karena hasil pembahasan ketiga itu berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Tanjung Pinang, dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur dengan sengaja dan unsur terkait program sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 3 junto pasal 188 Undang-Undang Pemilihan. Oke. Terakhir yang mulia, terhadap TPS 8 di Kabupaten Bintan. Sebagaimana dalam dalil pemohon halaman 18, bahwa ketiga pemilih ini adalah yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Ya. Yang kemudian terdapat perbedaan persepsi karena terlewat dari jam 12 dianggap tidak bisa mencoblos. Kemudian telah dilakukan, pada saat itu dilakukan mediasi dengan pihak pengawas, dan ketiga pemilih ini telah diberikan hak pilihnya melakukan pencoblosan sebagaimana mereka telah terdaftar dalam DPT. Akhirnya Selebihnya nyoblos, dibaca. ya? Akhirnya memilih yang mulia tiga-tiganya. Baik. Selebihnya dianggap dibacakan yang mulia. Baik, terima kasih. Yang mulia, pemanan ada? Cukup, Prof. tadi? Cukup. Baik, kalau begitu kita sudah menyelesaikan untuk mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu. Ya, saya akan mengesahkan bukti. Pemohon masih menambahkan dan sudah diserahkan pada waktu sebelum persidangan, ya, sehingga bisa diterima, tapi pada sekarang ini baru bisa disahkan, ya, bersamaan dengan termohon pihak terkait dan Bawaslu. Anda memberikan tambahan bukti P9 sampai dengan P33. Tambahannya, Betul yang mulia. Baik, termohon T1 sampai dengan T56. Betul yang mulia. Baik. Pihak terkait PT1 sampai dengan PT17. PT17 yang mulia. Betul ya? Kemudian Bawaslu PK1 sampai dengan PK34. Benar yang mulia. Baik. Ini pemohon yang masih kurang menyerahkan soft copy permohonan awal, perbaikan permohonan dan daftar buktinya, soft copy-nya. Betul, Nanti yang setelah selesai persidangan ini diserahkan di kepanitraan. Baik, terima kasih yang mulia. Yang saya sebutkan tadi semuanya sudah lengkap dan sudah diverifikasi, saya sahkan. Baik, sudah selesai semua. Saya perlu sampaikan kepada pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu bahwa persidangan pertama dan kedua sudah kita selesaikan. Nanti majelis panel akan melaporkan kepada rapat pengurusan hakim yang dihadiri oleh 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi keseluruhan untuk mengambil kesimpulan dan putusan apakah perkara ini bisa dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi dan bukti-buktinya yang lain atau cukup dianggap sudah selesai sehingga bisa diputuskan bagaimana. Sehingga ada dua kemungkinan dari perkara dua ini bisa lanjut ke pemeriksaan berikutnya untuk memeriksa saksi, ahli, dan bukti lagi, atau sudah cukup sehingga sudah diputus tidak lanjut. Ya, kalau tidak lanjut berarti sudah selesai ya persidangan untuk perkara ini. Ada yang perlu disampaikan? Ada pertanyaan? Izin yang mulia, kami dari perkara 131 Provinsi Kepulauan Riau. Pemohon 131? Ya, Ya. pemohon. Bahwa pasca kita pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 28 Ya, Januari kenapa? yang Ya. minggu yang lalu, kami mendapatkan menemukan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa surat ini ada berbentuk teguran pada saudara Wali Kota Batam tentang pencetakan KTP sebelum pemilihan yang melanggar aturan dan tatanan yang ada untuk mencetak KTP. Ya, baik, itu nanti dicatat dalam dan persidangan. kami pada saat itu minggu yang lalu juga sudah memasukkan
di alat bukti Ya, tambahan. kalau itu sudah jadi alat bukti kan? 32 dan begitu. P32 dan P33. Ya, sudah kan? Baik. Sudah ada kan? Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Kalau begitu sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon